Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo anak-anak, tetap semangat ya, tetap di rumah. Nah, kita akan melakukan pembelajaran secara daring dan kalian harus belajar dari rumah. Pada masa pandemi ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka, tapi kita menggunakan jarak jauh yaitu dengan daring. Pada pertemuan kali ini saya hanya melakukan perkenalan dulu. Ya, kalian mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Pertama kali kita harus kenal dulu. Nama saya Dian Sriwayuni, yaitu mengajar mapel atau mata pelajaran IPA di kelas 9. Materi pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil terdapat 5 KD. KD yang pertama, KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Pada KD 3.1 kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, diantaranya 1. Pembelahan sel, 2. Organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, 3. Proses siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, 4. Penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. KD 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Pada KD 3.2 ini mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di antaranya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme, pteridophyta, dan bryophyta. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. D3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kita pelajari yang pertama adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, hukum pewarisan sifat. Keempat, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Kelima, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. KD 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi muatan listrik dan hukum Coulomb, medan listrik, beda potensial dan energi listrik, kelistrikan pada sel saraf, hewan-hewan penghasil listrik, dan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Pada bab yang terakhir ini, kita akan mempelajari tentang arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik, dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Yang pertama, kalian sebelum memulai pembelajaran harus absen terlebih dahulu, sehingga saya akan tahu apakah kalian mengikuti atau tidak. Yang kedua, siapkan buku paket. Ya, paketnya seperti ini. Buku IPA kelas 9, tentunya kalian sudah pinjam semua dari sekolah. Yang ketiga, dalam pengumpulan tugas atau penyampaian
materi harus sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah yang sudah kalian terima. Jika ada pembelajaran secara daring ini tidak jelas atau kalian belum jelas, maka kemudian siap menerima pertanyaan lewat WA atau Jabi ataupun lewat video call. Ya. Jadi kalian jika tidak jelas bisa menghubungi Dian. Demikian pembelajaran IPA untuk yang pertama kali. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita akan memulai ke materi. Tetap semangat di rumah, belajar di rumah, dan kerjakan apa yang harus kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.